Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menceritakan tentang dongeng yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Sering dijadikan sebuah dongeng sebelum tidur. Bisa dibilang ini cerita Putri Raja. Dan saya akan mendongeng tentang dongeng Cinderella, putri yang cantik. Di sebuah kerajaan tinggallah seorang anak perempuan yang cantik dan baik hati. Ia tinggal bersama ibu tirinya. Karena orang tuanya sudah meninggal dunia, di rumah tersebut ia selalu disuruh mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Ia selalu dibentak dan hanya diberi makan 1 kali sehari oleh ibu tirinya. Dan kakak-kakaknya yang jahat memanggil Cinderella. Cinderella artinya adalah gadis yang kotor dan penuh dengan debu. Nama yang cocok buatmu, kata mereka. Setelah beberapa lama, pada suatu hari, datang pengawal kerajaan yang menyebarkan surat undangan pesta untuk ke istana. Asik, kita akan pergi dan berdandan secantik-cantiknya. Kalau aku jadi putri raja, ibu pasti akan gembira, kata mereka. Hari yang dinanti tiba. Kedua kakak Cinderella mulai berdandan dengan gembira, sebab ia tidak diperbolehkan untuk ikut oleh kedua kakak-kakaknya ke pesta di istana. Baju pun kau tak punya, apa mau pergi ke pesta dengan baju seperti itu? Kata kakak-kakak. Setelah semua berangkat ke pesta, Cinderella kembali ke kamarnya. Ia menangis sekeras-kerasnya karena hatinya sangat kesal. Aku tidak bisa pergi ke istana dengan baju kotor seperti ini, tapi aku ingin pergi. Tidak berapa lama terdengar suara Cinderella, berhentilah menangis. Ketika Cinderella berbalik, ia melihat seorang peri yang tersenyum dengan ramah. Cinderella bawalah 4 ekor tikus dan 2 ekor kadal. Setelah semuanya dikumpulkan, Cinderella peri membawa tikus dan kadal tersebut ke kebun labu di halaman belakang. Simsalabim, sambil menebar sihirnya, terjadilah sebuah keajaiban. Tikus berubah menjadi 4 ekor kuda serta kadal-kadal tersebut berubah menjadi 2 orang sains. Yang terakhir, Cinderella berubah menjadi putri yang sangat cantik dengan memakai gaun yang sangat indah. Karena gembira, Cinderella mulai menari berputar-putar dengan sepatu kacanya seperti kupu-kupu. Peri berkata, Cinderella, pengaruh sihir ini akan lenyap setelah lonceng pukul 12 malam berhenti. Karena itu pulanglah sebelum melewat tengah malam. Iya, Nek, terima kasih, jawab Cinderella. Lalu kereta kuda emas segera berangkat membawa Cinderella menuju ke istana. Setelah tiba di istana, ia langsung masuk aula istana. Begitu masuk, pandangan semua tertuju pada Cinderella. Mereka sangat kagum dengan kecantikan Cinderella tersebut. Cantiknya putri itu dari negara mana ya, kata mereka. Akhirnya sang pangeran datang menghampiri Cinderella. Putri yang cantik, maukah kau menari denganku? Katanya. Iya, kata Cinderella sambil mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Mereka menari berdua dalam irama yang pelan.
Ibu dan kedua kakak Cinderella yang berada di situ tidak menyangka kalau putri yang cantik itu adalah Cinderella. Pangeran terus berdansa dengan Cinderella. "Orang seperti Anda lah yang saya idamkan selama ini," kata sang pangeran. Karena bahagianya, Cinderella juga lupa akan waktu tersebut. Waktu menunjukkan jam mulai berdetak 12 kali. "Maaf pangeran, saya harus segera pulang." Cinderella menarik tangannya dari genggaman pangeran dan segera berlari keluar istana. Di tengah jalan, sepatunya terlepas sebelah, tapi Cinderella tidak mempedulikannya. Ia lalu berlari. Pangeran mengejar Cinderella, tetapi ia kehilangan jejak Cinderella. Di anak tangga ada sebuah sepatu kaca kepunyaan Cinderella. Pangeran mengambil sepatu itu. "Aku mencarimu," katanya berkata dalam hati. Meskipun Cinderella menjadi gadis yang penuh debu, ia amat bahagia karena bisa pergi ke pesta. Esok harinya, para pengawal yang dikirim pangeran datang ke rumah yang ada anak gadisnya di seluruh pelosok negeri untuk mencocokkan sepatu kaca dengan kaki mereka, tetapi tidak ada yang cocok. Sampai akhirnya para pengawal tiba di rumah Cinderella. "Kami mencari gadis yang kakinya cocok dengan sepatu kaca ini," kata para pengawal. Kedua kakak Cinderella mencoba sepatu itu, tapi kaki mereka terlalu besar. Mereka tetap maksa kakinya masuk ke dalam sepatu kaca sampai lecet. Pada saat itu, pengawal melihat Cinderella. "Hai kamu, cobalah sepatu ini," katanya. Ibu tiri Cinderella menjadi marah, tidak akan cocok dengan anak ini. Kemudian Cinderella menjulurkan kakinya, ternyata sepatu tersebut sangat cocok. "Ah, Andalah putri itu," seru pengawal gembira. "Cinderella selamat." Cinderella menolak. "Mulai sekarang, hiduplah bahagia dengan pangeran. Simsalabim," katanya. Begitulah peri membaca antaranya. Cinderella berubah menjadi seorang putri yang memakai gaun pengantin. Pengaruh sihir ini tidak akan hilang walau jam berdetak 12 kali, kata sang peri. Cinderella diantar oleh tikus-tikus dan burung yang selama ini menjadi temannya. Sesampai di istana, pangeran menyambutnya sambil tersenyum. Akhirnya Cinderella menikah dengan pangeran dan hidup pun bahagia. Terima kasih. Sekian hanya cerita itu yang dapat disampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.